Perkenalkan, saya Lucia Elvi Kurniawati, CGP Angkatan 8, kelas 29B. Di sini saya akan memaparkan pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguat karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah. Yang pertama adalah batik. Batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Batik Indonesia dapat dikembangkan hingga saat ini pada suatu tingkatan yang tak ada bandingannya, baik dalam desain maupun motifnya. Batik Mandar. Batik Mandar merupakan salah satu kekuatan konteks sosiokultural yang ada di daerah Kediri yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut adalah video tentang batik Mandar. Boleh nih mencoba kain tenun asal Kediri, Fems. Wah, bisa jadi alternatif nih kalau bosan pakai kain yang itu-itu aja. Kalau lihat begini, wah, saya jadi pengen satu deh. Hehehe, abis, cakep sih. Fems, kain tenun Kediri memiliki karakter yang berbeda dengan kain tenun pada umumnya. Bahannya lebih adem, halus, dan motif yang berbeda karena masih dibuat secara tradisional. Khasnya, motif kali berantas atau gambar sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa yang alirannya melewati daerah Kediri ini. Motif lainnya ada motif kain ceplok. Sekilas, motif ini menyerupai telur ceplok dengan kombinasi corak mawar. Makna di balik motif ceplok ini adalah berkumpul dan bersatu. Dipercaya bisa mendatangkan rasa bahagia dan harmonis dalam hidup. Produksi kain tenun Kediri ini sudah berjalan selama 4 generasi. Dengan mesin ATBM atau alat tenun bukan mesin yang dioperasikan secara manual. Dengan mesin ini, Fems, kualitas kain tenun Kediri tetap terjaga dari dulu hingga sekarang, Fems. Untuk bahan utamanya adalah benang tenun. Satu kain yang berukuran 94 x 2,5 meter aja biasa membutuhkan 3.200 benang tenun untuk jadi satu kain tenun, Fems. Wow, banyak ya! Lalu, ikat benang yang sudah diberi motif dengan tali rapia, Fems. Tujuannya untuk membedakan warna tiap motif saat melakukan proses pewarnaan. Nah, proses pengikatan inilah yang menjadi cikal bakal kain tradisional diberi nama tenun ikat. Pokoknya emang butuh konsentrasi, kreativitas, dan ketelatenan lebih, Fems. Pada proses pewarnaan dilakukan secara bertahap. Semakin banyak motifnya, semakin lama juga nih proses pewarnaannya. Biasanya, satu kain membutuhkan waktu perendaman selama 1 harian penuh agar warnanya pekat maksimal, Fems. Belum lagi dengan proses bilas dan jemurnya. Nah, ini dia nih, kain tenun yang udah jadi. Meski terlihat sama, jenis benangnya berbeda loh, Fems. Dalam sejarahnya, tenun ikat ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka atau sejak masa pemerintahan Kerajaan Kediri sekitar abad 11 sampai 13. Pada tahun 1950, kain tenun Kediri mulai berkembang tuh. Diawali oleh warga keturunan Tionghoa dengan membuka usaha yang memiliki sekitar 200 alat tenun dan ratusan perajin. Jaya-jayanya kain tenun ini terjadi pada tahun 1960 sampai 1970, Fems. Saat itu ada perkembangan perdagangan dengan saudagar-saudagar dari luar negeri seperti Cina, India, dan Arab. Kini, kain tenun Kediri ini juga udah tembus ke Jepang, Fems. Semua karena kain tenun Kediri sudah masuk ke galeri seni Asian Accents di Tokorozawa, Jepang. Galeri ini menjual berbagai jenis produk kria dan wastra Nusantara, termasuk kain tenun dari berbagai daerah di Indonesia. Gimana? Bagus banget ya kalau dipakai untuk sehari-hari? Fashionable banget deh pastinya. Terus, lestarikan budaya Nusantara, termasuk kain tenun ya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan kearifan budaya asal, yaitu batik, ada 3, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cipta. Anak mengenal pakaian batik sebagai bagian dari budaya. Kemudian rasa, anak mencintai budaya daerahnya. Karsa, anak senang memakai baju batik. Kemudian dalam semboyan Ki Hajar Dewantara,
Yang pertama adalah Engarso Sungtulodo. Guru memberi teladan dengan berpakaian batik tenun bandar setiap hari Kamis. Eng Matio Mangunkarso. Guru mendukung dan mengenalkan memakai baju batik setiap hari Rabu dan Kamis. Dan yang Tutwuri Handayani, guru memotivasi untuk menciptakan batik dalam pembelajaran. Kesepakatan yang telah terbentuk adalah dengan memberikan pembelajaran dan pembiasaan pemakaian seragam batik di sekolah pada hari Rabu dan Kamis, serta memberi materi menggambar batik pada anak-anak, maka akan memunculkan mencintai produk dalam negeri dan pada akhirnya bisa mempraktekkan membuat batik sesuai arahan dan kreativitasnya. Membatik adalah salah satu proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 yang bisa diterapkan di sekolah untuk melestarikan kearifan lokal daerah Kediri. Yang kedua yaitu tentang larung saji. Berikut adalah video tentang larung saji. Di tahun 2019 ini, Kota Kediri telah menginjak usia ke-1140 tahun. Dalam rangka memperingati hari jadinya tersebut, pemerintah Kota Kediri pun menggelar banyak agenda kegiatan. Halo pemirsa JTV, luar biasa dan senang sekali hari ini saya bisa kembali hadir untuk menyapa Anda. Masih dalam rangkaian agenda Hari Jadi Kota Kediri ke-1140, tepat di tahun 2019 ini, pemerintah Kota Kediri menggelar salah satu agenda rutin atau agenda tahunan yaitu Labu Bumi. Untuk Labu Bumi tahun 2019 ini, seperti tahun-tahun sebelumnya, dipusatkan di bantaran Sungai Brantas, Kota Kediri. Pemirsa, seperti apa rangkaian acara Labu Bumi dalam memperingati hari ulang tahun Kota Kediri ke-1140? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Salah satu agenda besar yang tak pernah terlewatkan adalah tradisi larung sesaji dan labu bumi. Tradisi larung sesaji merupakan tradisi menghanyutkan kepala sapi dan bebek di Sungai Brantas. Kepala sapi yang dilarung merupakan wujud dari kejayaan masa lalu. Sedangkan labu bumi menjadi simbol rasa syukur masyarakat Kota Kediri atas hasil bumi yang ada di Kota Kediri. Larung saji. Setiap peringatan HUT Kota Kediri selalu mengadakan kegiatan ritual larung saji di Kali Brantas. Larung saji adalah tradisi wujud syukur atas nikmat Tuhan berupa rezeki, keselamatan, serta hasil alam yang melimpah, hasil bumi maupun laut. Larung sesaji dimaknai pula sebagai tindakan religi dengan paham animisme dan dinamisme, di mana mitos masih melekat dalam budaya Jawa. Tujuan dari larung saji. Yang pertama, melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Dan yang kedua, merefleksi rasa syukur kepada Tuhan atas melimpahnya hasil bumi bagi warga kota. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan kearifan budaya asal larung saji. Ada 3. Yang pertama, cipta. Anak memahami tentang budaya di Kota Kediri, khususnya larung saji. Yang kedua, rasa. Anak merasa senang dalam menyaksikan kearifan lokal larung saji. Dan yang ketiga adalah karsa. Anak memaknai dan mengambil makna gotong royong, saling menghormati, dan dapat menerapkan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Kesepakatan. Beberapa fungsi larung saji yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain: yang pertama, fungsi sosial.
nilai kekeluargaan dan kegotong royongan dalam masyarakat yang merupakan simbol kerukunan antar umat beragama. Yang kedua, fungsi upacara yaitu seni dalam pelaksanaan upacara mengandung arti bahwa kesenian, khususnya seni tari, mempunyai peranan penting, yaitu untuk menambah suasana magis dan sakral. Yang ketiga, fungsi hiburan yaitu seni pertunjukan yang memberikan kepuasan bagi pelengkap dalam suatu pesta, perayaan hari besar. Yang keempat, fungsi pertunjukan upacara adat ini adalah kesenian tradisional yang tidak bisa dilepaskan dengan mitos dan ritual. Demikian pemaparan saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal.